Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang determinan di bidang teknik informatika. Dan di sini kami dari kelompok 9 mengambil tentang penerapan matriks dan determinan sebagai algoritma H1U dalam kriptografi. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Ari Jalu. Silakan. Baik, kriptografi. Secara etimologi, kata kriptografi atau kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang artinya yang tersembunyi dan graphein yang artinya tulisan. Pada awalnya, kriptografi ini dipahami sebagai ilmu tentang menyembunyikan pesan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pengertian kriptografi berkembang menjadi ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan autentikasi. Kita dapat menjumpai beberapa istilah penting dalam kriptografi, antara lain plain text, ciphertext, enkripsi, dekripsi, kriptanalisis, dan kriptologi. Plain text adalah data yang dapat dibaca, sedangkan teknik untuk menjadikan data tidak dapat dibaca disebut enkripsi. Data yang telah dienkripsi disebut ciphertext, dan teknik untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi. Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi, yaitu fungsi matematika yang memiliki peran dalam mengenkripsi dan mendekripsi data. Pelaku yang ahli dalam bidang kriptografi disebut kriptografer. Next. Terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Helmi. Silakan. Baik, berdasarkan perkembangannya, kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu kriptografi klasik. Algoritma ini digunakan sebelum era komputer dan kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris. Metode yang menyembunyikan pesannya adalah dengan teknik substitusi atau transposisi atau keduanya. Teknik substitusi adalah menggantikan karakter dalam plain text menjadi karakter lain yang hasilnya adalah ciphertext. Sedangkan transposisi adalah teknik mengubah plain text menjadi ciphertext dengan cara permutasi karakter. Kombinasi keduanya kompleks adalah yang melatar belakangi terbentuknya berbagai macam algoritma kriptografi modern. Yang kedua, kriptografi klasik. Algoritma ini digunakan setelah era komputer sehingga kebanyakan algoritma ini memiliki tingkat kesulitan yang kompleks. Dibagi menjadi dua, yaitu algoritma simetris. Algoritma ini disebut simetris karena memiliki key atau kunci yang sama dalam proses enskripsi dan dekripsi, sehingga algoritma ini juga sering disebut algoritma kunci tunggal atau algoritma satu kunci. Algoritma asimetris. Algoritma ini disebut asimetris karena kunci yang digunakan untuk enskripsi berbeda dengan kunci yang digunakan untuk deskripsi. Kunci yang digunakan untuk enskripsi adalah kunci publik atau public key, sehingga algoritma ini juga disebut dengan algoritma kunci publik. Terima kasih. Selanjutnya untuk matriks sendiri akan dibacakan oleh Saudara Trisma. Silahkan. Matriks dalam matematika merupakan kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat pada suatu matriks disebut dengan elemen atau disebut juga anggota dari suatu matriks. Matriks memiliki dimensi.
Dimensi ini dapat bersifat bucur sangkar atau jumlah kolom dan baris sama banyak, maupun bentuk persegi panjang atau jumlah kolom tidak sama dengan jumlah baris. Contohnya sebagai berikut. Matriks juga memiliki beberapa operasi dasar aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Operasi lain yang terdapat dalam matriks salah satunya adalah transpose dan determinan. Next. Yang pertama, transpose. Matriks transpose adalah matriks yang mengalami pertukaran elemen dari komponen menjadi baris atau sebaliknya. Matriks transpose, yaitulah disebutkan dengan tanda petik atau huruf T kecil di atas. Contohnya matriks A, maka transposnya adalah matriks A transpose atau A pangkat T. Contoh matriks transpose yaitu sebagai berikut. Yang kedua, determinan. Determinan adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matriks bucur sangkar atau persegi. Determinan matriks dapat ditulis dengan nama matriks. Misal ada suatu matriks A, maka determinan A ditulis dengan A determinan. Ada beberapa cara untuk menentukan determinan matriks, diantaranya dengan determinan untuk matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3 dengan metode ekspansi baris dan kolom. Yang pertama, matriks ordo 2x2, contohnya sebagai berikut. Terus yang kedua, matriks ordo 3x3, contohnya sebagai berikut. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk perencanaan algoritma akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Silakan. Perencanaan algoritma enkripsi. Langkah-langkah enkripsi pada algoritma ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah pesan ke dalam bentuk ASCII. Pesan yang akan disandikan diubah terlebih dahulu menjadi bentuk ASCII. Hal ini dilakukan agar penyandian lebih mudah untuk dilakukan dengan menggunakan konsep matriks. Kemudian yang kedua ada susun pesan dalam ASCII menjadi bentuk matriks. Pesan yang telah diubah menjadi bentuk ASCII selanjutnya disusun ke dalam bentuk matriks. Pesan disusun terurut dengan karakter pertama sebagai A11 atau matriks baris 1 kolom 1. Kemudian karakter kedua diletakkan pada A12 atau matriks baris 1 kolom 2. Hingga jumlah mencapai maksimal yang penulis tentukan yaitu 2, 3, atau 4. Atau sesuai dengan kondisi jumlah karakter yang akan dijelaskan setelah ini. Kemudian yang A, jumlah karakter kurang dari atau sama dengan 4 atau X kurang dari sama dengan 4. Bila karakter kurang dari 4, maka ditambahkan karakter spasi yang memiliki kode ASCII desimal yaitu 32. Sehingga jumlah karakternya menjadi 4. Bila jumlah karakter sama dengan 4, maka tinggal disusun menjadi matriks 2x2. Sehingga pesan akan menjadi matriks dengan urut 2x2. Next. Kemudian yang C, jumlah karakter lebih dari 9. Bila jumlah karakter lebih dari 9, maka susun menjadi matriks dengan jumlah kolom sama dengan 4. Jumlah baris tidak terbatas. Jumlah karakter seluruhnya harus habis dibagi 4 atau bila dimodulo 4, maka hasilnya adalah 0. X modulo 4 sama dengan 0. Bila dimodulo hasilnya bukan 0, maka jumlah karakter harus ditambah karakter spasi yang memiliki kode ASCII desimal 32. Hingga jumlah karakter sama dengan kelipatan 4 yang terdekat. Contohnya, apabila jumlah karakter adalah 17, maka harus ditambah 3 karakter spasi sehingga jumlahnya adalah 20. Kemudian yang ketiga, setelah matriks tersusun, lakukan transpose pada matriks tersebut. Kemudian yang keempat, cari determinan dari matriks tersebut. Determinan ini digunakan sebagai kunci untuk melakukan penyandian maupun untuk melakukan pendeskripsian dua kondisi dalam menentukan determinan matriks.
Yang A, apabila matriks 2 kali 2, maka cari determinan sesuai dengan aturan mencari determinan matriks 2 kali 2. Yang B, apabila matriks ordo 3 kali 3 atau Y kali 4, maka gunakan elemen matriks A11 min A II dengan I adalah 3 sebagai elemen yang digunakan untuk mencari determinan. Setelah determinan ditemukan, simpan angka tersebut untuk melakukan deskripsi pada pesan yang telah disandikan. Hasil determinan ini merupakan kunci deskripsi. Oke, untuk contoh soalnya yaitu misal kita memiliki plain text yaitu ITB, maka kita dapat membuat pesan tersebut dengan menggunakan algoritma H1U dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu kita ubah pesan menjadi bentuk ASCII. Kode pesan adalah 738466. Yang kedua, susun pesan tersebut ke dalam bentuk matriks. Nah, karena jumlah karakter pada pesan tersebut adalah 3, oleh karena itu kita dapat menyusun pesan tersebut menjadi matriks dengan berordo 2 kali 2. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Matriks A yaitu 73, 84, 66, 32. Angka 32 ditambahkan agar elemen matriks itu berjumlah 4 untuk memenuhi syarat yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, kita transpose matriks tersebut. Hasilnya adalah B sama dengan A transpose, maka B hasilnya 73, 66, 84, 32. Yang keempat, cari determinan matriks. Determinan dari matriks tersebut adalah determinan B sama dengan 73 dikali 2, yaitu ya ini disilang, caranya itu silang perkalian silang, terus dikurangi, yaitu 73 kali 32 dikurangi 84 kali 66, yaitu hasilnya negatif 3208. Yang kelima, kita lakukan operasi penjumlahan dengan hasil determinan. Yang pertama itu matriksnya B 73, 66, 84, 32 ditambah negatif 3208. Negatif 3028 itu diperoleh dari ini, determinan dari B. Ya, dan setelah dijumlahkan hasilnya pertama matriks B min 3135, yang kedua min 3142, yang bawahnya min 3124, yang selanjutnya 3176. Setelah itu kita modulkan setiap elemen pada hasil langkah 5 dengan 128. Maka matriks B mod 128 dihasilkan matriks B 65, 58, 76, dan 24. Selanjutnya kita letakkan angka 0 di awal setiap elemen. Apabila jumlah digit elemen tersebut kurang dari 3. Nah, untuk itu kita tambahkan 0 di depannya ya. Matriks B itu nanti hasilnya 065, 058, 076, dan 024. Setelah itu ambil setiap elemen untuk disusun menjadi sebuah pesan. Nah, dari langkah tersebut kita mendapatkan ciphertext pesan yaitu 065, 058, 076, 024. Dari ciphertext itu kita melakukan deskripsi dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, susun ciphertext menjadi sebuah elemen yang memiliki 3 digit angka. Hasil penyusunan tersebut adalah 065, 058, 076, 024. Nah, bedanya itu kan ini tidak sebelum elemen. Kalau sudah elemen itu berarti kayak dipisah gitu, kayak nomor handphone. Nah, yang kedua itu susun cipher menjadi sebuah matriks, maka dihasilkan matriks A 065, 058, 076, dan 024. Selanjutnya kita buang angka 0 yang terdapat di elemen, maka hasil matriksnya adalah matriks A sama dengan 65, 58, 76, dan 24.
Lalu kita lakukan operasi pengurangan matriks dengan kunci determinan. Yang pertama, kita itu dapat matriks A 65587624 dikurangi 3028 itu hasil dari determinan B tadi. Sehingga dihasilkan 32 sehingga dihasilkan matriks A 3273, 3266, 3284 dan 3232. Kemudian selanjutnya lakukan operasi modulo. Kita matriks A mod 128 sehingga dihasilkan matriks A 73668432. Kemudian kita transposkan matriks A-nya. B sama dengan A transpos. B sama dengan 73846632. Kemudian kita ubah matriks tersebut menjadi karakter sesuai dengan kode ASCII, yaitu matriks A sama dengan 1TB. Maka setiap elemen untuk disusun yang selanjutnya untuk disusun menjadi sebuah pesan dan kita buang karakter spasi yang terdapat di akhir kalimat. Sehingga yang didapat dari hasil deskripsi tersebut adalah ITB, yaitu ITB. Tuh. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.